bisa dilakukan dan tidak membuat sulit, artinya dalam kondisi tertentu silakan gitu. Disunahkan, dibersihin, dipotong, dan sebagainya gitu. Dan jangan yang sulit. Kenapa? Oh, kan ada gigi pasangan yang permanen, wah ini harus nggak bisa. Tatuan ya sudah gitu toh. Memang kayak gitu untuk menghadap Allah gitu. Adanya, jangan mempersulit sesuatu. Kalau yang untuk menggosok gigi itu gimana kalau lagi ya soalnya selama ini kan gosok gigi ya itu sunnah sebelum agar supaya bersih disiwak. Kalau ada siwak itu ya gitu kan siwak. Dan juga selama ini beberapa kali saya memandikan mayat itu belum pernah yang mandi besar yang 9. Tadi itu nganu Ustaz. Ya itu cuman memandikan itu diantaranya sunnah gitu toh dalam memandikan. Tidak dilakukan, yang penting disiram sudah gugur sudah terpenuhi kewajibannya. Ustaz, adakah doa khusus untuk memandikan dan mengafani mayat baik itu perempuan maupun laki-laki? Ya ada doanya. Jadi kalau seandainya paling mudahnya jenengan gitu. Jadi kalau seandainya membersihkan si mayit ini, kita membersihkan tangannya, Allah andai kata Allah mahfadhu, ketika ya Allah lindungi dia, jaga dia, gitu toh. Fi minan nari fi yadi, dari api nerakamu pada tangan dia, gitu toh. Jadi jenengan biar tidak kerepotan, ya Allah lindungi dia dari api. Ketika bahasa kita boleh ya, bahasa D. Jadi ketika membasuhkan wajahnya, menyiram rambutnya, ya Allah lindungi kepala bapak ini dari neraka, gitu toh. Dalam dari neraka, dari kemaksiatannya kepala apapun, ketika dia kemaksiatannya pada tangan, kemaksiatannya ketika membersihkan wajah, karena semuanya anggota tubuh itu punya tanggung jawab masing-masing. Maka ketika kita membersihkan, kita dianjurkan mendoakan, ya Allah lindungi tangan bapak itu yang mungkin dari siksamu, dari dengan kemaksiatan yang itu diucapkan atau cukup dipakai? Mau diucapkan ya namanya doa gitu toh. Soalnya kan gini, kalau orang yang meninggal kita itu ada yang bilang mengurangi ucapan gitu, mengurangi ucapan, terus mengurangi kata-kata. Jadi mengurangi ucapan niku, yang ucapan dengan doa itu beda. Doa itu ya Allah, gitu toh. Gitu. Kalau ucapan itu kan ucapan macam-macam. Tapi kalau doa itu maka didoakan. Tetapi jangan sampai doa itu menghilangkan sesuatu yang wajib, membersihkan itu. Kayak jenengan melakukan, karena Allah sudah satu, doa itu adalah sesuatu yang dianjurkan, tetapi yang wajib itu jangan sampai hilang. Membersihkan, fokus ketika membersihkan itu cuman muncul dengan sendiriannya, ya Allah lindungi tangan bapak ini dari neraka dan siksamu, ya Allah, anak gitu. Masih nyambung lagi masalah memandikan. Jadi mohon maaf, jadi yang pernah saya lihat ini pertama kali saya lihat itu sekitar tahun 2007 itu memandikannya di PKO. Saya melihat itu masih kerabat juga gitu. Itu tapi cuma dia dengan selang, pakai selang langsung di rumah sakit PKO Muhammadiyah itu pakai selang langsung. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, tapi dengan selang semua selesai sudah.
Ya itu apa namanya? Itu bagaimana dengan yang tadi di akhir yang 9 tadi loh, yang 9 siraman tadi, apakah bisa juga dengan selang itu gitu loh? Sudah bisa termasuk dari yang 9 siraman tadi, mewakili seperti itu. Karena itu saya lihat tidak sekali itu, tapi terakhir kemarin lihat lagi, kebetulan tetangga kami di sini, Pak Parno di sini kemarin dimandikan dari siapa? Dari yayasan, dari orang yang memandikan dengan selasi. Beliau juga pakai selang seperti itu sampai selesai. Iya, soalnya kan saya agak percikan. Iya, itu bagaimana seperti itu Ustaz? Yang jatuh. Yang Mbak pakai selang, saya gitu. Di apa namanya selang itu dihitung dari ya bisa. Cuman maksud saya pengalaman saya di rumah sakit tidak sebersih, cuman maksud saya karena mereka bukan keluarga dan sebagainya, kecuali keluarganya turun tangan itu gitu. Jadi kalau di Jawa Timur itu kebanyakan dimandiin karena biar bersih, karena dulu betul-betul cara membersihkan seperti orang sebelum berwudu ditahlil dulu apa di selat-selat kayak gitu itu. Jadi pokoknya baru setelah itu baru pakai, andai kata setelah bersih baru diwudui pakai selang itu, baru dipadusi pakai selang gitu. Tapi kan apa namanya ya monggo lah, paling tidak kewajibannya gugur gitu toh. Masalah bersih dan tidaknya dianggap bersih gitu, andai kata nggak jadi masalah gitu toh. Jadi cara nyiram kalau di rumah sakit tidak ada keluarganya nih Bu, kasus saya dimintai apa namanya pihak rumah sakit itu karena ada orang yang tidak mati-mati gitu. Jadi orang Jawa itu memang aneh gitu. Jadi ada orang sehingga pertanyaan di apa namanya majelis tarjih itu bilang, Mas Bedi kok setelah jenengan doakan kok langsung mati gitu. Apa malaikat nunggu jenengan gitu. Aduh ini gitu. Jadi orang Jawa itu peradaban Jawa beda dengan peradaban Timur Tengah. Gitu. Kemarin itu ada orang Wonosari sudah dianggap oleh dokternya sudah keluarganya dia karena ini sudah koma 40 hari. Lalu tidak meninggal, ngundang saya. Terus saya dijemput di rumah sakit akademik sana. Saya kaget ketika masuk di ruangan yang sudah tersendiri itu. Dia melotot matanya begitu. Kok ada orang koma melotot? Belum pernah saya seumur gini melihat orang koma melotot. Waduh, ini kok melotot? Sehingga wajar kata dokternya sudah meninggal. Ini Wonosari. Saya tiup itu matanya berkedip itu akhirnya gitu tuh. Ini bukan koma ini gitu tuh. Sehingga ketika saya tiup matanya gitu tuh, akhirnya berkedip. Ini artinya sesuatu yang tidak normal Wonosari. Jadi ada biksu dari India itu naik pesawat yang gelap itu adalah di Jogja itu Wonosari. Jadi ilmu hitam itu banyak di Wonosari. Kata biksu Hindu India. Wonosari sebelah mana itu? Tersinggung. Jadi kayak gitu di Jawa itu yang kuat anunya sana gitu. Sehingga ada pesantren di sana itu yang bola api selalu menyerang gitu, bahkan memakan korban gitu kan. Bola api pesantren itu. Lalu kiainya nyangka serangan dari siapa? Saya bilang, jangan begitu. Jenengan itu apa namanya bertempat di sini lalu membaca yang keras-keras, Hizib Nasr, Hizib Nawawi dibaca, jin-jin yang ada di sekitar merasa terganggu
maka wajar mereka ngebloi kamu. Terus Mas Bedi, hentikan. Kamu dulu kata Nabi itu apa namanya, bangun, hadisnya itu bangun tetangga itu sebelum bangun rumah. Jadi dikondisikan dulu, jangan langsung mentang-mentang oh saya harus baca Quran, harus baca ayat. Kondisinya tidak, tetangganya tidak disalami dulu, akhirnya dicolong. Jin begitu juga. Jadi orang Jawa dulu itu naikkan rumah ada apa namanya pisang satu, gitu tak. Itu jangan dilihat sebagai ta'abbud, tapi dilihat sebagai traktir syukuran pada yang mau mengganggu. Kalau jenengan itu tetangganya sering usil, undang ya, ayo yuk. Seminggu sekali diajak makan, pasti dia jaga rumah jenengan. Gitu. Nah, kalau niat sesajen itu yang salah, tapi niat traktir itu dapat pahala. Itu cuma persoalan bahasa. Ustaz, Nggih, monggo. kaitannya dengan kebersihan ya, Ustaz ya. Mayat kan harus bersih. Kalau sudah dimandiin, ini terjadi pada beberapa ini yang lalu, belum lama Ustaz. Jadi sudah dimandiin bersih, sudah diandui, sudah diangkat. Ternyata di kain kafan itu ada bercak darah, Ustaz. Nah itu gimana Ustaz cara mengatasi itu, atau harus diganti lagi supaya bersih? Darah itu gimana Ustaz? Kasih plastik kain kafan. Ya kemarin sampai tak kasih plastik ya. Plastik sama kapas. Nah itu sama kapas tak, kapas gitu. Karena tidak diinfo dari keluarga bahwa si fulan ini itu. Jadi apa namanya, kalau terjadi seperti itu bisa tidak, andai kata sulit tidak untuk membersihkan ulang. Kalau tidak, itu dinilai sebagai li'umumil balwa. Artinya sesuatu yang gitu biasa terjadi dan sulit untuk dihindari. Itu. Bagaikan jenengan, andai kata jenengan naik motor nih, hujan-hujan, untuk ditetesi di sebelah kan sulit itu untuk menghindari. Ya sudah, itu li'umumil balwa. Artinya sesuatu yang biasa terjadi dan sulit untuk dihindari. Ya sudah, kalau dia andai kata muncul darah atau apa dan itu sudah menjadi sesuatu yang sulit dihindari, dan ya sudah, yang penting ketika mensucikan itu adalah dalam posisi suci. Gitu. Jadi kalau seandainya saudara, kalau mengikuti pendapat Umar, ini Umar. Kalau pendapat Umar, ketika terjadi seperti itu, apa namanya, diusahakan, apa namanya, dibersihin. Kalau memungkinkan. Tetapi kalau mengikuti riwayah dari Ali, ya sudah. Yang penting sudah bersih lalu muncul, ya sudah. Gitu. Karena tanggung jawab kita adalah apa namanya, membersihin ketika sudah terjadi dianggap li'umumil balwa. Gitu. Paham? J, wonten pertanyaan J, monggo. Ini tentang memandikan tadi ya. J. Yang kami lakukan itu yang pertama kan membersihkan najis itu ya. J. Membersihkan najis yang kotor itu, kemudian memwudukan. Setelah membutuhkan itu kemudian baru memandikan pakai sabun. Kalau sudah, terus itu perutnya ditepuk biar kotorannya keluar. Setelah itu kan duburnya dibersihin. Nah, habis itu dibersihin lagi. Terakhir itu wudhu lagi, terus kaki dibasuh
itu apakah sudah masuk dalam rukun memandikan jenazah? Ji, itu apa namanya mengenai urutan itu yang penting pertama dibersihin, gitu. Dibersihin dari najis dari apa itu mau ditepuk biar itu, cuman jangan apa namanya sesuatu ya, karena menyakiti mayit itu sesuatu. Jadi biasa yang anu saja, gitu, yang biasa saja. Setelah dibersihin, diwuduin, baru dipadusin. Lalu mau diwuduin lagi, kalau mazhab Syafi'i cukup dengan wudhu yang pertama. Kayak mandi besar itu. Ya, kayak mandi besar gitu. Jadi cukup gitu. Kalau seandainya apa namanya yang lain, gitu, terutama yang tapi kalau Imam Hanafi, Imam Malik gitu. Nanti kalau seandainya Imam Ahmad dan sebagian itu diwuduin lagi, gitu. Tetapi itu cukup. Ya terserah jenengan yang mau melakukan itu, karena apa namanya kalau sudah dipadusi dibuka lagi mau diwuduin itu kan, gitu. Kan sudah di gitu toh, lalu dibuka begini kan lagi, ya ini cari kerjaan, tapi nggak apa-apa, gitu. Ustaz, yang sering terjadi di Jogja itu memandikan jenazah memakai gebok. Apa nih gebok itu apa jenenge? Anu pisang itu. Batang pisang Ya. itu. Yang syar'i itu bagaimana kan Ustaz? Sebenarnya memandikan itu apa namanya tergantung, karena itu budaya. Iya, makanya itu. Jadi mau pakai gedebok pisang, mau diletakkan di apa namanya ranjang atau apa itu seperti gitu, atau di pangku, terserah. Ya, apa namanya terserah, sebisa yang mau memandikan itu. Kalau kebiasaan di Jawa Timur pakai gedebok, gitu. Kalau di tempatnya saya di pangku. Terus langsung masih pakai lincah itu ada gedebok. Nah, gitu terserah. Kira-kira yang memungkinkan untuk membersihkan si mayit itu. Andai kata di pangku, ya di pangku. Cuman apa namanya jenengan yang memangku itu harus suci toh. Pakaian dan sebagainya harus suci, gitu. Terus apa namanya ketika suci itu yang penting adalah suci dan bersih. Mayat ini berada di pangkuan kita, andai kata saya yang memangku itu, ini dibersihin, lalu apa najisnya atau apa ada di apa namanya ini, gitu tak? Itu tuh, dan sehingga kurang gimana lah, gitu tak? Takut, yang penting menjaga kesuciannya itu. Gitu. Jadi sampun gitu, sampai di bagian sini, gitu. Kalau apa namanya mengkafani dan sebagainya, kalau mau sambil bisa pakai apa namanya kain kafan, bisa gitu, monggo. Tapi bisa secara yang sudah itu cuman tinggal apa namanya menyampaikan. Mungkin di kesempatan lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apa namanya kita akhiri belajar bersama ini dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.